Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sadaqallahul 'azim. Cara mudah menghafal Al-Quran dengan metode 8M. Madinatul Quran tempatnya para santri untuk meraihnya. Pertama santri mendengarkan ayat-ayat yang akan dihafal. Kedua santri melihat. Ketiga santri menirukan. Keempat santri menulis. Kelima santri mengartikan. Keenam santri memahami. Ketujuh santri menghafal. Kedelapan santri mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kembali ketemu dengan Inspira Movie ya, yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk selalu menebar partikel kebaikan ya. Insya Allah tayangan-tayangan Inspira Movie selalu bisa memberi pencerahan ya, bisa mendekatkan kita kepada Allah, menambah ketakwaan insya Allah. Makanya tonton terus, share yang banyak ya kan. Cari tayangan yang bagus seperti Inspira Movie. Nah hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan guru kita Abi ya kalau di sini panggilannya. Nama beliau Ustadz Nasir. Yeah. Tapi di sini panggilannya Abi, jadi saya panggil Abi aja Ustadz. Yeah, Abi ini adalah pengasuh ya, pembina atau pengasuh? Kalau saya di struktur yayasan, ketua yayasan. Oh, ketua yayasan. Jadi beliau adalah ketua yayasan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Madinatul Quran. Nah, hari ini Inspira Movie itu sangat tertarik, Abi. Dengar-dengar di sini metode yang diajarkan dalam mendidik anak-anak menggunakan metode 8M. Di mana ternyata dari 8M itu menghafal itu berada di urutan nomor 7. Nah, bayangkan, ini menghafal ya, tapi menghafalnya tuh berada di urutan nomor 7. Nah, jadi 1 sampai 6 tuh apa gitu. Jadi kalau di sini tuh perbedaannya adalah kalau di tempat lain biasanya yang ngapal aja gitu ya. Nanti memahaminya belakangan lah gitu kan. Nah, kalau di sini seperti apa sih metode 8M itu gitu loh. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini ya. Masya Allah. Saya ucapkan selamat datang di Pondok Tahfiz Madinatul Quran. Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin ini dibina oleh Ustadz Masudi HS. Ustadz Masudi. Saya selaku ketua yayasan, sekaligus juga pengajar. Nah, seperti yang Akhi bilang tadi bahwa saya mengajar metode 8M. Apa itu 8M? Itu adalah sebuah nama metode saja.
Oh, gini. Seperti ini untuk. Oh, gitu kan. gini. Metode 8M adalah metode cara mudah menghafal Al-Qur'an per ayat. Jadi bukan per halaman, bukan per lembar, tapi per ayat. Iya. Jadi karena namanya 8M, tentu terdiri dari 8 tahap. 8 tahap. Itu ya. Nggak mungkin 9 Ustaz. Nggak mungkin. Gini. Nah, 8 itu tadi Ahi bilang, oh ternyata menghafalnya pada urutan ke-7. Nggih. Kok beda gitu kan. Yang lain langsung menghafal. Ini kok yang ke-7. 1 sampai 6-nya apa? Ngapain aja gitu. 8-nya apa? Iya, 8-nya apa? Gitu ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa metode 8M adalah metode cara mudah menghafal Al-Qur'an, bukan cara cepat. Oh, iya. Jadi rata-rata metode yang sangat menarik adalah cara cepat. Cara cepat gitu ya. Nah, ini cara mudah. Kenapa saya cari-cari itu di Al-Qur'an, yang cepat itu malah nggak boleh. Iya. Nah, dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 itu Allah melarang kepada Nabi ketika Nabi itu diajari oleh Jibril mau terburu-buru. Masya Allah. Nah, kata Allah jangan terburu-buru karena akulah nanti yang akan meletakkan bacaan Al-Quran itu di dadamu. Masya Allah. Makanya metode 8M itu nanti pada saat menghafal bukan di kepala. Kalau dia hafal bukan hafal Quran di luar kepala, begitu disetorkan hilang, tapi dimasukkan ke dalam hati. Masya Allah. Kemudian kenapa kok mudah? Karena yang menjamin mudah Allah. Pada surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Di dalamnya dihafal. Ya. Tinggal fahal min mudzakir. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Jadi persoalannya bukan susah. Bukan sulit, tapi mau enggak? Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat ya. M yang pertama mendengar. M yang kedua melihat. M yang ketiga menirukan. M yang keempat menulis. Oh, menulis gini. M yang kelima mengartikan. Oh, yang kelima mengartikan. Oke, keenam. M yang keenam memahami. Oh, nah setelah memahami, M yang ketujuh baru menghafal. Baru store hafalan gitu. Iya, baru menghafal. Jadi santri itu menghafal setelah paham. Jadi titik poin yang penting di sini bahwasanya Al-Quran itu tidak sekedar dihafalkan saja, tapi yang lebih penting, tidak kalah penting adalah memahamkan itu. Iya. Masya Allah, keren banget. Iya. Monggo diteruskan. Oh iya. Nah, kemudian yang ketujuh kan menghafal nih. Ya. Yang kedelapan mengamalkan. Jangan lupa diamalkan juga ya. Nah, jangan ditinggal. Iya, mengamalkannya itu. Nggak usah ditambah 1 ya. Nanti ditambah 9 apa itu mendakwahkan. Mendakwah itu mengamalkan. Mengamalkan juga. Oh iya betul. Ya udah 8 aja. Sebabnya kalau ditambah lagunya salah. Harus dirubah semuanya. Harus dirubah semuanya. Ya, monggo. Silakan dijelaskan mungkin satu-satu. Saya jelaskan. Jadi namanya 8M tentu terdiri dari 8 tahap. Nah, 8 tahap dari mendengar sampai mengamalkan itu harus diingat. Nah, cara mengingatkannya itu pakai nasyid. Dia kayak anak TK dulu, ya kan? Cara mudah menghafal Al-Quran. Nah, kalau begitu kan anak tidak berniat untuk menghafal tapi hafal kan? Jadi yang didengar itu yang didengar itu ayatnya. Ayat yang akan dihafal. Jadi pertama kali mendengar. Kenapa? Karena itu dalilnya surah An-Nahl ayat 78. Ya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dulu waktu Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita melahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka Allah kasih pendengar. Nah, inilah yang menginspirasi metode 8M yang pertama mendengar. Tidak akan mungkin dia bisa menghafal kalau enggak mendengar. Betul. Terus kalau tulis, kalau tulis tetap mendengar dengan cara pakai peragaan. Nah, jadi yang didengar ayat,
Nah, setiap mendengarkan ayat ini, kemudian yang kedua dilihat tulisannya tadi. Di tulisannya dilihat. Kemudian setelah itu baru ditirukan. Nah, setelah ditirukan, ya sudah. Kalau dalam menirukan tadi belum sesuai dengan bacaan gurunya, maka nanti dikasih aba-aba supaya diulang. Dengan mengucapkan aba-aba waratilil Qur'ana tartila. Nah, berarti dia santri disuruh mengulang. 3 kali kok masih keliru, maka dikasih tahu di mana salahnya. Gitu. Nah, setelah sesuai baru M yang keempat menulis. Apa yang ditulis? Ayat yang didengar, ayat yang dilihat, ayat yang dibaca tadi ditulis. Tapi tidak hafalan, dipindahkan aja. Nah, itu nanti ada BPLST-nya, ada LKS-nya. Ada ya. Nah, kemudian setelah ditulis, dicocokkan, setelah dicocokkan sudah cocok, lalu gurunya bertanya, sudah cocokkan, sudah cocok, sudah. Gitu. Bagus mana? Gitu. Bagus mana? Bagus di Quran, ya cetakan. Gitu kan? Sudah, terus suruh baca. Ayo baca. Nah, setelah dibaca, betul. Nah, berarti tulisan dia itu bisa dibaca. Sebab kalau tulisan dia tidak bisa dibaca, itu akan bermasalah pada M yang kelima. Iya, betul. Itu. Nah, kemudian setelah selesai M yang kelima mengartikan ayat yang dibaca tadi diartikan. Cara mengartikan di sini pakai metode tamyiz, yaitu diartikan per huruf atau per kata. Metode tamyiz ya. Metode. Nah, setelah diterjemahkan baru masuk ke M yang ke-6, memahami ayat yang akan kita hafal. Nah, setelah itu baru kita hafal. Ya, betul. Yang ke-7 dihafal itu ya. M yang ke-7 menghafal. Dengan cara menyetorkan hafalan itu. Dengan cara menghafal ini dibaca berulang-ulang. Dengan hitungan ganjil. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Dibaca berulang-ulang semua metode pasti. Tapi hitungan ganjil di metode 8M saja. Misalnya 3 kali kah? Ya. 5 kali. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yang penting ganjil. Maksimal 41 kali. Tapi sejak Ulun mengenalkan, Ulun tahu nggak ya nih? Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa apa? Boleh ya. Bebas saja. Saya atau Ulun. Sejak saya mengenalkan metode ini mengajar, belum pernah 21 kali baru hafal. 17 kali diulang baru hafal, baru sekali. Tapi rata-rata itu tergantung ayatnya ya. Kalau ayatnya panjang ya itu ada juga yang sampai 21 kali. Kalau ayatnya pendek 1 detik aja 5 ayat. Bahkan ada yang 1 menit itu 31 ayat. Ditanya, kamu mau menghafal ayat ini pada penghitungan pengulangan keberapa? 1. Semua santri 1. Berarti kalau misalnya 1 udah bisa, tutup. 1 ya sudah. Sudah. Terus suruh dipejam mata. Iya, dites ya. Bener nggak nih? Sekali sudah langsung apa gitu ya? Misalnya sekali sudah kan? Pejamkan mata. Saya pejam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Gitu. Mulai. Udah, sekarang mulai kan. Terus diterangkan lagi. Ini nanti suruh, ayo lihat ke langit. Karena dulu itu dari langit. Gitu. Turun ke bumi, lihat ke bumi, baca. Sambil meletakkan. Dibayangkan di Mekah, di Madinah berikut. Akhirnya nanti pada akhirnya disuruh memasukkan ke dalam hati. Masya Allah. Masukkan ke dalam hati itu. Lam yakun hati sampai selesai. Terus sudah masuk, masuk. Nah, keluarkan dari hati kalian. Bukan keluarkan dari kepala kalian, bukan. Dari hati. Keluarkan dari hati kalian untuk setoran. Masya Allah. Nah, setoran jadi terus baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hafal sudah diterima. Nah, setelah hafal ditanya pakai metode apa gitu. 8M. Apa itu 8M? Cara mudah menghafal Al-Qur'an. Siapa yang mengenalkan? Siapa guru, siapa yang mengenalkan? Harus ditanya begitu, kenapa? Supaya dia itu tahu. Nanti kalau istilah silsilah kita belajar sanatnya, supaya tahu. Misalnya yang mengenalkan Abi. Nah, nanti Akhi mengenalkan kepada orang. Ditanya juga siapa yang mengenalkan? Ini kan. Akhi dari saya. Dari Abi. Nah, saya dari Allah. Masya Allah. Jadi sanatnya ketahuan. Gitu kan. Masya Allah. Luar biasa sekali. Jadi yang saya salut, yang sangat
menurut saya bagus sekali, Abi. Jadi titik penting daripada pengajaran di sini adalah memahamkan dan memasukkannya dalam hati. Iya. Nah, sebenarnya sepenting apa sih kita memahami Al-Quran itu sendiri selain hafalannya loh ya? Oh ya. Nah, ini seperti apa sih? Ini. Sebelum saya jelaskan tentang seberapa penting tentang paham Quran. Tadi M yang ke-8 itu mengamalkan. Oh ya, 8. Kalau kelupaan. Oh, kelupaan. Iya. Mengamalkannya. Yang mengamalkan itu ada 2 cara. Yaitu mengamalkan yang pertama biqauli, dengan ucapan. Dibaca ayatnya tadi. Maka kita sudah dapat pahala. Dengan membaca saja. Tapi Al-Quran diturunkan kan tidak hanya untuk dibaca. Kalau hanya dibaca cuma baca banyak pahala, tapi belum bisa mengubah dunia. Nah, betul. Maka ini yang kedua adalah dengan cara dipraktekkan. Bil fi'li, dengan perbuatan. Nah, tidak semua ayat-ayat itu bisa dipraktekkan dengan perbuatan. Tapi yang banyak adalah dengan cara ucapan. Nah, mengamalkan itu termasuk di dalamnya mendakwahkan. Nah, termasuk saya ini menjadi guru metode ini juga dakwah. Saya tawar-tawarkan, saya kenalkan kemana-mana. Jadi gitu. Nah, kemudian sepenting mana kita memahami sesuatu. Ahi, saya mau tanya dulu. Ahi punya istri nggak? Alhamdulillah. Punya. Sebelum punya istri, sebelum dinikah, ta'aruf kan? Iya. Ta'aruf. Maka di sini ada ma'rifatul Quran. Mengenal Al-Quran. Al-Quran. Dulu sebelum dijadikan istri kan dikenal. Ya, dikenal dulu. Setelah paham, baru mengambil keputusan. Paham kan? Iya, paham. Oh, bahwa hasil analisa saya, calon istri saya itu dari namanya aja sudah bagus. Dari keturunannya sudah bagus. Dari hartanya juga cukup kaya, walaupun yang kaya mertuanya. Akhlaknya juga bagus. Agamanya mantap. Masya Allah. Mantap. Nah, apalagi? Kan betul, sudah. Nah, saya ambil keputusan ini karena saya sudah paham ini. Maka saya ambil keputusan, saya khitbah, saya lamar sebagai calon istri saya. Nah, Akhi melakukan itu semua karena paham kan? Iya. Nah, kalau Akhi nggak paham, kemudian melakukan apa yang terjadi? Melakukan sesuatu yang nggak kita pahami, coba bayangin. Bisa seperti menyimpan bom waktu. Nah, itu. Nah, sekarang kita bisa melihat nanti di Al-Quran nanti banyak bicara tentang kenapa kondisi dunia ini seperti ini. Quran yang bicara. Nah, Quran semua bicara. Kenapa? Karena kita menghafalnya per ayat sehingga kita itu tahu ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini, dan banyak ayat-ayat yang sama. Nah, sehingga mudah gitu. Nah, itu salah satunya, Akhi. Nah, kenapa kita mesti paham? Sebab kita tidak akan bisa melakukan, bisa mengamalkan sesuatu yang enggak kita pahami. Nah, jadi itulah kenapa kita harus paham. Kalau ayat tidak kita pahami kayak apa? Nah, ini sebelum kita tutup nih, Abi nih, kan katanya lagi bangun masjid nih Abi nih. Betul. Jadi Madinatul Quran ini lagi proses pembangunan masjid yang pertama ya, Abi ya? Yang pertama. Nah, Abi. Ya, jadi prosesnya gimana nih, Abi? Nah, ini tahun 2019, pas 17 Agustus itu kita meletakkan batu pertama. Nah, batu pertama pada waktu itu kenapa kok 17 Agustus gitu ya kan? Supaya terkenang. Supaya kita mudah mengingatnya. Karena kan sesuai dengan kemerdekaan negara kita ya. Begitu. Kemudian pada waktu itu kita letakkan peletakan batu pertama. Namanya Masjid Madinatul Quran. Madinatul Quran. Itu lokasi di mana, Abi? Lokasinya di jalur 3. Jalur 3. Berarti dekat-dekat sini aja. Di situ juga. Nah, kenapa? Karena kita itu ke depan itu yakin bahwa santri kita itu nanti nggak cukup kalau di musola. Nah, sekarang aja sudah ratusan, sudah hampir nggak muat. Sudah hampir nggak muat di musola ya. Nah, sehingga kita perlu mendirikan masjid tadi. Nah, prosesnya sekarang lagi dalam tahap apa nih? Dan alhamdulillah ini kita sudah sampai pada persiapan untuk tiang, yaitu besi. Tapi sekarang tinggal menunggu datangnya besi. Alhamdulillah ini sudah dibantu oleh para donatur. Dan alhamdulillah Akhi itu masing-masing donatur itu ada yang mau nyumbang bata kerik, bata ringan. Ada yang mau nyumbang. Masing-masing nyumbang material ya. Material itu sudah banyak yang ingin seperti itu. Nah, jadi tapi tidak menutup kemungkinan kalau mau ikut sumbang sih boleh ya? Sangat boleh.
Karena keutamanya luar biasa, Abi ya. Iya, sangat boleh. Kan Nabi mengatakan, biar siapa yang membangun masjid, rumahnya Allah, walaupun sebesar sarang burung. Iya, betul. Ya kan? Ya, betul. Nah, sangat boleh. Jadi nanti silakan aja Akhi sampaikan kepada seluruh kaum muslimin bahwa Madinatul Quran selain melaksanakan kegiatan menghafal Quran juga membangun masjid. Nah, dan Akhi sebentar. Masjid kita itu nanti akan buka 24 jam kayak Alfamart, Indomaret. Masjid itu nanti 24 jam? Iya, enggak nutup pagar. 24 jam. Beneran nih. Bener Abi itu. Abi ini tahu-tahu bercanda nggak serius ini ya? Serius. Dan sudah disetujui. Jadi siapapun yang mau datang misalnya mau itikaf nih. Iya. Sampai subuh bisa juga di situ. Iya, pokoknya 24 jam. Keren banget. Wah, jadi insya Allah Masjid Madinatul Quran ini nanti bakal masjid yang buka 24 jam. Wah, luar biasa banget. Waduh, pas banget. Jadi dari dulu ini Abi nih, saya ini mikir gitu. Kita kalau habis Isya gitu ya, mau singgah ke masjid, semuanya tutup, Abi. Tutup. Sedih gitu, Bi. Dan alhamdulillah, qadarullah, mudah-mudahan ini menjadi solusi, Abi. Amin. Masya Allah. Jadi jangan lupa tadi yang mau ikut sumbangsi, ikut berdonasi, silahkan. Nanti insya Allah nomornya ini ada di sini ya. Nomornya kalau nggak di sini mungkin ada di deskripsi, bisa dicek. Ya, di sini ada rekening masjid. Geng.